Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman mungkin pada udah dengar ya, bahwa neraca perdagangan Republik Indonesia dilaporkan mengalami surplus pada bulan Maret lalu. Singkatnya, tercatat nilai ekspor Indonesia adalah sebesar 23,5 miliar dolar AS, sementara nilai impornya adalah 20,5 miliar dolar AS. Catatan bulan Maret ini menasbihkan catatan surplus perdagangan RI selama 35 bulan lamanya. Iya, sudah 35 bulan terakhir, setiap bulannya neraca perdagangan Indonesia surplus. Kemudian juga ada berita baik dari industri pengolahan nikel, bahwa produsen mobil AS, Ford Motor, menandatangani perjanjian investasi dengan PT Vale Indonesia dan Zhejiang Huayo Cobalt dari China pada akhir bulan lalu, Kamis 30 Maret 2023, untuk membangun sebuah pabrik pengolahan nikel senilai 4,5 miliar dolar AS. Lalu ada juga kenaikan nilai harga barang terhadap mata uang atau inflasi pada bulan Maret 2023 yang sangat terkendali dan cenderung stabil rendah, yaitu 2,94% year on year, lebih rendah dari inflasi Februari yaitu 3,09 year on year, merujuk pada Bank Indonesia. Nah, sekarang ada kabar baik lagi nih. Teman-teman, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu RI melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami surplus sebesar 131,8 triliun rupiah pada Februari 2023. Angka itu memberikan kontribusi 0,63% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sebelum saya bahas lebih jauh, surplus APBN itu terjadi ketika pendapatan lebih tinggi daripada belanja negara. Sebaliknya, APBN disebut defisit ketika belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Nah ini nih, yang bikin surplus APBN ini keren adalah surplus ini terjadi bukan karena belanjanya yang terlalu sedikit, melainkan karena pendapatannya yang melonjak. Menkeu, Ibu Sri Mulyani bilang, surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni 419,6 triliun rupiah, dibandingkan capaian belanja negara yang senilai 287,8 triliun rupiah. Dengan kondisi APBN yang kuat akibat surplus tersebut, kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi. Surplus APBN pada Februari tahun ini berasal dari pendapatan negara yang tumbuh secara tahunan sebesar 38,7% year on year atau menjadi 419,6 triliun rupiah. Secara terperinci, terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 156,7 triliun rupiah atau 17% dari target APBN tahun ini yang sebesar 2.463 triliun rupiah. Nah, kita bedah lagi nih. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1% year on year atau menjadi sebesar 333,2 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai 86,4 triliun atau melonjak 86,6% year on year. Oh iya, tadi saya juga lupa mention ya, bahwa di luar neraca perdagangan yang surplus, di luar inflasi yang cenderung rendah dan terkendali, kebijakan hilirisasi nikel yang juga mulai berbuah, serta realisasi APBN kita yang surplus, ada satu lagi nih, utang luar negeri RI pada Februari ini tercatat turun. Mengutip laman resmi Bank Indonesia, utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar 400,1 miliar atau sekitar 5.881 triliun ya kalau kita memakai kurs 14.700 per US dollar. Angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 404,6 miliar US dollar. Hal ini disebabkan oleh pergeseran penempatan dana investor non-residen pada surat berharga negara atau SBN domestik, seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Erwin Haryono. Beliau bilang pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN atau utang luar negeri secara berhati-hati, kredibel, dan akuntabel. Nah, itu kata Pak Erwin. Akhir kata, bagi saya, Pak Jokowi adalah seorang developmentalis. Apa yang telah dan sedang dilakukannya terkait pembangunan Indonesia adalah sesuatu yang sangat visioner. Buah yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari apa yang dipupuk Pak Jokowi bertahun-tahun yang lalu. Kadang proses pemupukan itu belum tentu menyenangkan. Seperti kadang kita harus menelan pil pahit dan merasakan perihnya ditusuk jarum suntik agar sembuh dari suatu penyakit. Mengutip Anand Mahindra, seorang milioner pendiri holding raksasa Mahindra Group di India, leaders don't look behind or to the side. Instead, they look ahead. Pemimpin sejati tidak melihat ke belakang ataupun ke samping. Pemimpin melihat ke depan. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.